Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kesetimbangan kimia bagian kedua tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial gas atau Kp, serta hubungan antara Kp dengan Kc. Seperti dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa hubungan antara konsentrasi-konsentrasi zat yang berada dalam keadaan seimbang dinyatakan dalam suatu besaran yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Besarnya tetapan kesetimbangan tergantung pada suhu dan konsentrasi zat. Tetapan kesetimbangan kimia dapat dinyatakan dalam Kc yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, dan Kp yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial gas. Nah, kita sudah membahas tentang Kc. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang Kp. Tetapan kesetimbangan parsial gas atau Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi atau produk dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas pereaksi atau reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Berbeda dengan kesetimbangan konsentrasi atau Kc, pada Kp hanya fase dalam wujud gas yang diperhitungkan dan mempengaruhi tetapan kesetimbangannya. Untuk contoh reaksi kesetimbangan P gas ditambah O padat menghasilkan R gas dan S gas, karena O dalam fase padat, sehingga tidak diperhitungkan atau tidak dimasukkan ke dalam rumus. Jadi, rumus Kp sama dengan tekanan parsial R dipangkatkan dengan C, koefisiennya ya, dikalikan dengan tekanan parsial S pangkat D dibagi dengan tekanan parsial P pangkat A. Sementara itu, untuk mencari tekanan parsial masing-masing, PR sama dengan mol R dibagi mol total kali P total, tekanan totalnya. Kemudian PS, tekanan parsial S-nya sama dengan mol S dibagi mol total kali P total. Dan P atau tekanan parsial P sama dengan mol P dibagi mol total dikalikan dengan mol total. Untuk mencari mol totalnya gimana? Ya, mol total sama dengan mol R ditambah dengan mol S ditambah dengan mol P, dan tekanan totalnya dapat diperoleh dengan tekanan parsial R ditambah dengan tekanan parsial S ditambah dengan tekanan parsial P. Tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas dalam ruangan. Maka, tetapan kesetimbangan parsial Kp dari gas dapat dihubungkan dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dari gas tersebut. Dan secara matematis, hubungan keduanya tersusun sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali dengan R kali T pangkat delta N, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial gas, Kc adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, R adalah tetapan gas yang nilainya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin, T adalah suhu dalam satuan Kelvin dengan rumus Celsius atau derajat Celsius ditambah dengan 273. Kemudian delta N adalah jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan ini. CO ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH. Pada suhu 320 derajat Celcius, terjadi kesetimbangan untuk reaksi di atas. Tekanan parsial gas-gas yang terlibat dalam reaksi adalah CO sama dengan 3,37 kali 10 pangkat 4, H2 6,73 kali 10 pangkat 4, dan CH3OH 1. Tentukan nilai Kp reaksi tersebut pada suhu 320 derajat Celcius.
Kita perhatikan reaksi yang diketahui. Semua zat dalam bentuk atau dalam fase gas, sehingga dimasukkan semua dalam rumus. Kp sama dengan tekanan parsial CH3OH, yaitu produknya, dibagi dengan tekanan parsial CO dikali dengan tekanan parsial H2 dengan pangkat koefisiennya 2. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Kp sama dengan 1 dibagi 3,37 kali 10 pangkat 4 dikalikan dengan 3,37 kali 10 pangkat 4 pangkat 2 dan hasilnya adalah 6,55 kali 10 pangkat min 15. Soal nomor 2. Dalam ruangan bertekanan 5 atm terdapat 0,2 mol gas A, 0,15 mol gas B, dan 0,15 mol gas C. Dengan reaksi yang terjadi adalah A ditambah B menghasilkan C, semua dalam fase gas. Tentukan tetapan kesetimbangan parsial atau Kp. Pada soal ini, yang diketahui adalah mol zat-zat pada kondisi setimbang, sehingga sebelum menghitung nilai Kp, kita perlu menghitung mol total dan tekanan parsial zat-zatnya terlebih dahulu. Untuk mol totalnya adalah mol A ditambah mol B ditambah mol C. 0,2 ditambah 0,15 ditambah 0,15 sama dengan 0,5 mol. Sementara tekanan totalnya adalah 5 atm. Selanjutnya, kita bisa hitung tekanan parsial masing-masing gas. Tekanan parsial gas A sama dengan mol A dibagi mol total kali P total. 0,2 dibagi 0,5 kali 5 atm sama dengan 2. Kemudian tekanan parsial B 0,15 dibagi 0,5 kali 5 sama dengan 1,5. Sementara itu tekanan parsial C 0,15 dibagi 0,5 kali 5 atm sama dengan 1,5 atm. Ya, data sudah lengkap, kita bisa masukkan ke dalam rumus Kp. Kp sama dengan tekanan parsial C, yaitu produk, dibagi dengan tekanan parsial A dikali dengan tekanan parsial B. 1,5 atm dibagi 2 atm kali 1 atm. Hasilnya adalah 0,5 atm. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia atau NH3 yang terurai sesuai reaksi. 2NH3 menghasilkan N2 ditambah dengan 3H2. Pada keadaan setimbang, terdapat 2 mol gas NH3. Tentukan besarnya Kp jika tekanan total sebesar 1 atmosfer. Data yang diketahui pada soal ini adalah mol awal dan mol pada keadaan setimbang dari gas NH3 dan tekanan totalnya. Selanjutnya, kita harus mencari semua mol zat pada kondisi seimbang terlebih dahulu, agar bisa mencari tekanan parsial masing-masing zat. Kemudian, baru ditentukan nilai Kp-nya. Kita buat diagram reaksinya terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan mol mula-mula dari NH3 yang diketahui. Dan diketahui juga mol NH3 pada kondisi setimbang sebesar 2 mol. Dari data ini, kita bisa mencari berapa gas NH3 yang bereaksi, yaitu mol awalnya dikurangi mol pada saat setimbang. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 mol. Berikutnya kita bisa menentukan jumlah mol gas N2 dan H2 yang terbentuk berdasarkan perbandingan koefisiennya dengan koefisien NH3. Untuk N2, karena koefisiennya 1 dan koefisien NH3 adalah 2, maka mol N2 yang terbentuk adalah 1/2 kali mol NH3, yaitu 1/2 kali 3 sama dengan 1,5 mol. Untuk gas H2, karena koefisiennya 3 dan koefisien NH3 adalah 2, maka mol gas H2 yang terbentuk adalah 3/2 kali mol NH3, yaitu 3/2 kali 3 mol, sama dengan 4,5 mol. Dari hasil-hasil tersebut, kita dapat melihat mol zat-zat pada kondisi setimbang, yaitu 2 mol NH3
1,5 mol N2 dan 4,5 mol H2. Sehingga mol totalnya dapat diperoleh 2 ditambah 1,5 ditambah 4,5 sama dengan 8 mol. Selanjutnya, kita tentukan tekanan parsial dari zat-zatnya. Yang pertama, tekanan parsial dari NH3, yaitu mol NH3 pada kondisi setimbang 2 mol dibagi mol total sama dengan 8 mol kali 2 atm sama dengan 0,5 atm. Kemudian tekanan parsial dari N2, mol N2 pada kondisi setimbang berapa? Ya, 1,5 mol. Kemudian dibagi mol totalnya 8 mol kali 2 atm sama dengan 0,375 atm. Dan terakhir, tekanan parsial dari gas H2 berapa? Ya, mol gas H2 pada kondisi setimbang 4,5 mol dibagi 8 mol kali 2 atm sama dengan 1,125. Setelah kita menentukan mol total dan tekanan parsial masing-masing zat, selanjutnya kita bisa menghitung nilai Kp, tetapan kesetimbangan parsialnya, dengan rumus Kp sama dengan tekanan parsial N2 dikali tekanan parsial H2 pangkat koefisiennya 3 dibagi dengan tekanan parsial NH3 dibagi koefisiennya 2. Kita masukkannya nilai-nilainya 0,375 dikali 1,125 pangkat 3 dibagi 0,5 pangkat 2 sama dengan 2,135. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 4. Pada suatu ruangan tertentu, terdapat kesetimbangan PCl5 menghasilkan PCl3 ditambah dengan Cl2. Nilai Kc pada suhu 191 derajat Celcius adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2 M. Hitunglah Kp pada suhu tersebut. Nah, dari soal diketahui suhunya adalah 191 derajat Celcius. Kita buat ke Kelvin, yaitu ditambah dengan 273, sama dengan 464 Kelvin. Kemudian R adalah tetapan gas, sudah diketahui yaitu 0,082, dan Kc-nya 3,26 kali 10 pangkat min 2. Untuk menentukan delta N, kita lihat reaksinya yang diketahui. PCl5 menghasilkan PCl3 ditambah Cl2. Delta N sama dengan jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Produknya adalah PCl3 dengan koefisien 1 dan Cl2 dengan koefisien 1. Jadi jumlah koefisien produknya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Ada berapa? Ya, reaktannya adalah PCl5, koefisiennya 1. 2 dikurangi 1, sama dengan 1. Terakhir, kita masukkan ke dalam rumus hubungan Kp dengan Kc. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kc-nya 3,26 kali 10 pangkat min 2, R-nya 0,082, T-nya 4,464 Kelvin dan delta N-nya 1. Jadi hasilnya adalah 1,24 atm. Bagaimana? Insya Allah pahamnya? Selanjutnya, kalian coba kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Nomor 1. Dalam sistem kesetimbangan A ditambah B menghasilkan C ditambah D, semuanya dalam fase gas. Terdapat 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 3 mol gas D. Tekanan ruang pada saat kesetimbangan adalah 4 atm. Hitung nilai Kp untuk kesetimbangan tersebut. Soal nomor 2. Sejumlah NH4Cl padat dipanaskan dalam ruang tertutup yang volumenya 5 liter, sehingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan NH4Cl menghasilkan NH3 ditambah dengan HCl. Pada saat setimbang, terdapat 0,5 mol gas HCl dan tekanan ruangan pada saat itu adalah 5 atm serta suhunya adalah 400 Kelvin.
Hitunglah nilai Kc dan Kp untuk reaksi kesetimbangan tersebut. Dan soal ketiga, pada suatu ruangan tertentu terdapat kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, fase gas semua. Nilai Kc pada suhu 500 derajat Celcius adalah 0,04 m. Hitunglah Kp pada suhu tersebut. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.